Assalamualaikum warahmatullah. Iya, ditunggu. Siap ya, baru balik aku teman-teman ya dari macam kajian tadi ya. Siap Mbak Istiwiwin, Mbak Sulastri, Mbak Atun, Mbak Najwa, Mbak Fatimah. Teman-teman boleh share-share tautan. Siap Mbak Wid, tap-tap layarnya ya. Siap, kita ngobrol santai di akun ini ya. Semoga tetap di positive vibration ya. Ketiduran? Enggak sih. Iya, siap ya Mbak Nur Korotul, Mbak Najwa, Mbak Dedo ya. Siap Mbak Serejeki, Mbak Titi, oke Mbak Irsyad ya. Kita doa dulu seperti biasa ya teman-teman ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap ya, kita ngobrol santai aja. Gimana? Udah makan siang dalam hati? Dalam hati makan siangnya khusus Ramadan ya. Oke, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Gak ngantuk kah teman-teman? Ngantuk lah ya teman-teman ya. Karena bangunnya jam 3 ya. Siap ya Mbak Caci, Mbak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah ya dalam angan-angan. Mantap ya. Siap Mbak Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya guys ya. Kita sambil tanya jawab ya. Kita udah doa ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Gambar aku nggak pecah ya teman-teman ya. Oke ya, gambarnya nggak pecah ya. Kok aku pecah ya di sini ya teman-teman? Aman ya. Oke semuanya. Oke, kita jawab dulu ya teman-teman ya. Siap Mbak Meki. Tadi ada yang nanya, bolehkah zakat mal diberikan untuk pembangunan masjid? Jawabnya adalah nggak boleh. Yang namanya zakat itu untuk orang Mbak. Ya, zakat untuk orang fakir. Orang yang tidak bekerja, untuk orang miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kemudian untuk fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Mbak Nur Korotul, lihat aku hilanglah ngantuk ya. Kemudian orang yang ambil zakat. Jadi zakat itu nggak bisa ke masjid. Kalau pembangunan masjid itu namanya infak dan wakaf ya. Jadi zakat itu hanya bisa kepada orang ya. Jadi nggak boleh zakat pembangunan MDA, pembangunan masjid itu nggak bisa. Oke, siap Mbak Caci ya. Gitu ya teman-teman. Ustazah, saya itu sholat selalu diganggu oleh kucing. Sah nggak sholat saya? Kalau diganggu oleh kucing itu sholatnya sah aja, nggak jadi masalah. Dia naik ke sini, arahkan teman-teman duduk gitu ya. Kemudian duduk dia di paha, arahkan teman-teman gendong sambil nanti pas sujud letakkan dia. Kayak gitu ya teman-teman ya. Selagi dia nggak ada pupnya dan nggak ada pipipnya. Ustazah, zakat mal langsung dibagikan sendiri bisa nggak ke tetangga yang nggak mampu? Bisa, nggak jadi masalah, is okay. Ustazah cantik banget. Oh, ya memang kayak gitu ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunun. Terbaca pula yang bilang aku cantik, Bom. Ya, Ustazah, iya. Gimana kalau ketinggalan rakaat saat tarawih berjemaah ya? Hilangkan yang satunya itu ya, hilangkan dulu berarti tinggalnya 2 rakaat, biarkan aja. Tinggal 2 nanti sholat taraweh. Yang 2 yang ketinggalan tadi itu adalah nanti bisa dikerjakan sendiri ya. Onde mande ya Allah. Kalau bulan puasa ini dan pacar kita kangen terus, batal nggak puasa? Tolong yang usia maghrib menjelang isya minggir ya. Ini ada yang nanya nih, kalau seandainya saya lagi puasa, pacar saya kangen terus, itu batal nggak puasanya? Minggir yang lain, minggir ya. Nah, aku mau jawab anak muda nih guys ya. Jadi gini, yang namanya pacaran itu nggak boleh dalam agama kita ya. Itu hanya boleh namanya ta'aruf ya. Minggir yang ketawa-ketawa minggir ya. Tidak cocok dengan usia ya. Ini hanya konsumsi sebagian usia ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi dalam Islam tidak ada namanya pacaran. Yang ada namanya ta'aruf Mbak. Nah apa beda pacaran dengan ta'aruf ya? Kalau pacaran itu kan yang gini-gini, I miss you, I love you, aku kangen ya sama kamu, itu kan pacaran. Nah beda Mbak dengan ta'aruf. Saran aku Mbak ta'aruf aja deh.
Ta'aruf itu adalah semacam kita mengetahui misi dan visinya dan seterusnya. Nanti mau nikah di usia berapa? Nanti kalau aku punya orang tua tinggal di rumah aku, kamu setuju nggak? Nanti kamu punya hutang berapa? Sehingga nanti kalau kamu masuk ke kehidupan rumah tangga, nanti kita harus bayar hutangnya siapa? Nanti aku bakal kerja di mutasi sana sini. Kira-kira kamu itu bakal sanggup nggak? Aku mau tetap kerja terus. Kira-kira kamu sanggup nggak? Nah, itulah yang dinamakan dengan ta'aruf ya. Nah, ya Mbak Eli pengen ta'aruf, udah expired Mbak Eli. Oke. Ustazah, suami sering bilang aku mau cerai sama istriku, apa jatuh talak? Kalau dia sekedar bilang aku mau cerai, tidak jatuh talak ya. Kecuali dia bilang kuantarkan kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi sama kamu, wah itu baru jatuh talak. Oke. Nah pertanyaannya, batal nggak puasa karena kangen dengan pacar? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Tetap aja kangen-kangenan itu dosa, tapi puasanya nggak masalah ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, karena Mbak pada minggir yang lain Mbak. Enggak ya, aku bercanda. Ustazah, di tempatku sebelum sholat maghrib, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Apakah boleh? Boleh. Itu namanya sholat sunnah qobliyah. Tapi status hukumnya tidak sunnah muakkad. Statusnya adalah sunnah biasa. Ustazah, gimana kalau puasa tapi nggak sholat taraweh? Karena masalahnya masjid jauh dari rumah. Nggak apa-apa, sholat taraweh di rumah aja nggak jadi problem ya. Aman aja, oke? Ustazah, abis sholat ngaji tabarok terus kita mau tidur baca lagi nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak puasa potong rambut? Nggak masalah. Siap Mbak Yens. Ustazah, iya oke, boleh 10 tahun boleh akasia ya Mbak. Ustazah, kalau kita nyicipin makanan di ujung lidah, boleh nggak? Boleh, tapi dilepeh lagi. Kalau nyicipnya setengah jam, pasti batal. Bolehkah membatalkan puasa secara mendadak karena nggak kuat? Kalau nggak kuat, nggak boleh. Harus dikuat-kuatkan. Tapi kalau karena sakit, boleh batal ya. Nanti diganti di hari lain ya. Ustazah, bolehkah lagi haid tadarusan? Baca aja di HP. Ya, atau wanita haid bisa sholawat, bisa zikir, bisa ingat kekurangan diri, dia bisa ngulang hafalan, dia bisa baca doa-doa pendek, is okay, oke. Ustazah, tahajud tidur dulu, belum tidur gimana? Hahaha ya. Jadi teman-teman kalau tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol ya. Ustazah, kenapa kita masih marah-marah? Susah kontrol emosi. Padahal sholat. Oh iya. Jadi teman-teman usahakan marah itu datangnya dari kita. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan ketika kita marah itu malaikat itu setan akan masuk ke dalam dada kita. Ngapain setan? Setan itu akan melakukan 2 hal. Pertama, menambah kemarahan kita dengan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan kemudian membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya ketika kita marah dengan orang yang nampak tuh buruknya aja, nggak nampak baiknya lagi. Kenapa? Karena setan udah mengontrolnya. So teman-teman, marah itu ditahan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian teman-teman tahan saat situasi yang netral baru teman-teman ungkapkan. Oke? Ustazah, bisa kalau kita udah selesai haid terus seminggu kemudian keluar haid lagi. Berarti itu haid ya, batasnya 15 hari ya. Ustazah, saya qobliyah zuhur aja, tapi nggak pakai ba'diyah, nggak apa-apa. Cuman sayang aja kalau cuman qobliyah, oke? Ustazah, iya kami sudah 2 kali jatuhkan talak dan yang ketiga bilang aku kembalikan ke rumah orang tuamu. Hukumnya apa? Hukumnya adalah Mbak berarti udah kena talak 3. Mbak nggak boleh rujuk dengan suami Mbak sampai Mbak nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, Mbak cerai dulu dengan orang lain. Setelah cerai baru bisa rujuk dengan suaminya. Begitulah talak 3. Kak, aku mau beli seblak, nanti aku masak seblak sendiri ya. Ustazah, iya seblak pula ditanyanya guys. Iya, siap Mbak, salah kamar ini Mbak.
Oke, buka gorden dulu, intip dulu sebelah. Ustazah, iya, apa boleh mandi keramas waktu azan zuhur? Aku tidak nyaranin teman-teman keramas di siang Ramadan. Kenapa? Karena takut nanti airnya masuk ke tenggorokan, hidung, telinga, dan ke mulut. Ya, Ustazah, iya, kalau sholat malam boleh nggak 2 rakaat? Boleh, ya. Ustazah, sholat sunnah harus baca iftitah enggak? Iftitah itu sunnah ya, pada sholat fardu dan sholat sunnah Mbak Soleha ya. Jadi itu adalah bagian dari sunnah saja, dia tidak wajib. Jangan dibaca Zah, aku random apa yang kebaca aja, saking cepatnya tulisan teman-teman ya. Ustazah, iya. Bisa dijelasin qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah apa? Qobliyah dan ba'diyah itu adalah sholat sebelum dan setelah sholat fardu ya. Ustazah, witir apa harus 3 rakaat? Tidak, witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Kalau 1 rakaat ya sudah, 1 aja kayak biasa ya. Ustazah, iya, sholat wajib apa harus baca ayat pendek? Sholat wajib itu baca ayat pendek di rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 dan 4 gak pakai ayat pendek. Ustazah, aku mau amal tapi uangnya jatuh ke jalan. Entah terbang di jalan jadi hilang, gak apa-apa. Seseorang yang pengen melakukan kebaikan tapi tak jadi dia melakukan, maka dia tetap dapatkan 1 pahala kebaikan. Siap Mbak Nilam ya. Ustazah, oke. Kalau imamnya nggak fasih, sah nggak makmumnya di belakang? Ambil imam yang paling mantap bacaan Al-Fatihahnya. Tapi kalaupun enggak, kita tetap harus mengikuti imam, nanti dia yang akan mendanggung kalau ada kesalahannya. Ustazah, iya, apakah ada bacaan doa anak cowok? Nggak ada ya. Ustazah, kalau mimpi basah nggak ada bacaannya, aman aja ya. Ustazah, suami saya tidak mau komunikasi dengan saya sudah 2 tahun lebih. Yang penting Mbak menyapa, mengechat, menelpon atau ngobrol sama dia. Dihargai atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Karena jangankan 2 tahun, kita tidak bersapaan dengan manusia aja lebih dari 3 hari, itu nggak akan dibawa amal kebaikan kita ke langit. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin puasa Senin dan Kamis?" Rasulullah mengatakan bahwa di hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal kecuali orang-orang yang bermusuhan. Jadi hari Senin dan Kamis itu hari ini maghrib nanti amal kebaikan kita akan dibawa oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah. Nah nanti itu adalah bagian dari kecuali orang-orang yang bermusuhan. Oke. Ustazah, iya, saat sholat berjamaah kita berdoa. Saat imam bacakan surat, iya karena na'budu, surat pendek boleh enggak? Enggak perlu Mbak. Ya, jadi begini guys. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ketika imam baca Al-Fatihah, kita itu doa. Doa dalam hati, katanya gitu. Supaya nanti pas bilang amin, semua orang mengaminkan doa kita. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, teman-teman diam ya. Ustazah, iya. Kalau sholat witir 1 rakaat, bacanya berapa surat? Ya di rakaat 1 aja. Di rakaat 1 itu dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tapi itu cuman keanjuran ya, bukan kewajiban. Ustazah, kalau kita puasa nelan ludah nggak ada masalah. Ustazah, kalau sholat berjamaah lupa baca niat makmumnya, apakah berkurang pahalanya? Apapun yang lupa saat sholat berjamaah, jangan khawatir. Nanti imam yang menggantikan kesalahan amal itu ya. Ustazah, iya. Sholat taraweh di rumah sambil sholat hajat, witir bisa. Tengah malam sholat taraweh, sholat hajat, sholat witir nggak jadi masalah. Ustazah, witir apakah harus pakai kunut? Witir itu pakai kunut atau tidak, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan wajib sunnah kunut. Imam Hanafi mengatakan tidak wajib kunut. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke?
Ustazah, kalau jam 10 pagi sikat gigi boleh nggak? Sebenarnya boleh aja, cuman dipastikan air itu dan odolnya nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Ustazah, iya, apa tuh? Urutan sholat malam, sholat wudhu dulu, taubat, tahajud, terakhir hajat. Bener nggak? Bener mbak, dibalik-balik pun nggak apa-apa kok mbak. Ustazah, bolehkah ajak anakku ke masjid dalam keadaan pakai pampers? Sah nggak sholatku? Selagi mbak nggak kepegang tuh pipisnya, maka sah-sah aja kok mbak. Ustazah tidak puasa 1 bulan karena hamil besar. Bayar fidyah aja atau harus kodo puasa juga? Jawabannya adalah usahakan kodo dulu mbak. Tapi kalau mbak mengkhawatirkan anak mbak kenapa-napa, ya mbak fidyah aja. Kodo lagi nggak setelahnya? Tergantung. Menjelang tahun depan mbak sanggup nggak kodo? Kalau sanggup kodo, kodo lebih baik. Kalaupun nggak apa-apa. Oke? Ustazah, sholat sunnah baca Al-Fatihah aja sah nggak? Sebenarnya sah aja, nggak ada masalah ya. Sebenarnya sah-sah aja, karena iftitah dan ayat pendek itu sunnah ya, jadi nggak wajib. Tapi sayang aja kalau nggak dibaca. Oke? Ustazah, apa? Sama-sama. Kalau berendam di dalam air kentut, di dalam air bisa membatalkan puasa nggak? Enggak. Berendam dalam air kentut tidak membatalkan puasa. Cuman air itu jangan masuk ke telinga, hidung dan tenggorokan ya. Nanti batal dia ya. Kentut keluarlah dari air tuh. Jangan kentutlah di dalam air tuh. Ada-ada aja kawan-kawan ya. Siap ya. Ustazah, iya, suara aku nggak kecepatan kan? Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, iya, rakaat ketiga dan keempat baca doa apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa teman-teman? Ustazah, iya, oke. Waktu kecil dulu katanya batal ya. Ustazah, kunut dalam kunut subuh itu hukumnya apa? Kunut subuh itu sunnah menurut Imam Syafi'i, tapi tidak sunnah oleh Imam Hanafi. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Ustazah, iya, kalau sakit bisa bayar fidyah enggak? Tergantung. Orang sakit yang bisa bayar fidyah itu adalah orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Dan tidak ada harapan sembuh dan setiap puasa dia sakit. Kan ada orang tuh guys, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, setiap puasa dia pingsan. Nah itu dia boleh dia bayar fidyah. Tapi kalau dia cuma sakit kayak sakit COVID gitu kan, lalu kemudian nanti dia pengen puasa setelahnya dia udah sehat, itu harus ya dia ganti puasa. Ustazah, kalau sholat tarawih di rumah nggak baca doa tarawih atau witir boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak baca doa tarawih. Doa tarawih itu gimana maksudnya? Jadi teman-teman, karena teman-teman dari tadi banyak yang nanyakan sholat tarawih, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga betah belajar di akun ini. Kalau teman-teman melakukan sholat tarawih di rumah itu bisa 2 aja. Artinya ada setiap 2 rakaat berarti 4 kali salam. 2. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman berdiri lagi. Siap Mbak Augi, Mbak Rohmah ya. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian lakukan 4 kali kayak sholat zuhur, kayak sholat subuh aja. 1, 2, 3, 4. Nanti lanjutkan dengan witir. 3 rakaat. Bisa dipotong menjadi 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Berarti kalau teman-teman sholat di rumah, tarawehnya berarti 2 dan 2-nya witir, 1-nya lagi witir. Oke, gitu ya. Kalau 4-4-3 boleh juga ya. Ustazah, oke.
Ustazah, uang sedekah subuh dipakai makan keluarga, nggak apa-apa ya, karena nggak ada uang buat makan, nggak masalah ya. Ustazah, iya, kalau puasa Syawal berurutan apa boleh pisah-pisah? Boleh pisah, boleh berurutan. Ustazah, orang tua mau puasa, udah nggak kuat, mau fidyah, nggak punya uang. Terus hukumnya gimana? Fidyahkan oleh ahli warisnya. Fidyah itu kan waktunya setahun, teman-teman ya. 1,4 kilogram beras per harinya, ya. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya, oke? Atau diuangkan 25.000 kali 30, oke ya. Ustazah, iya, kalau tahiyat akhir biasanya imam tuh cepet banget. Saya harus gimana? Ikut aja imam, ikut salam, imam salam juga kita. Oke? Ustazah, niat taraweh apa pas pertama aja? Enggak, setiap sholat niat, ya. Ustazah, ciri-ciri malam Lailatul Qadar apa? Lailatul Qadar masih lama, di 10 malam terakhir nanti. Ciri-cirinya adalah dia terletak pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam itu tidak turun hujan. Jadi misalnya nih malam 23 hujan, itu bukan malam Lailatul Qadar ya. Kemudian malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sejuk aja. Dan besoknya itu matahari tidak terlalu terik. Karena pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang beribadah di malam itu. Besoknya malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap malaikat. Oke? Ustazah, iya, umroh tapi pinjaman bank nggak boleh ya. Oh, niat benar, cara juga harus benar. Niat kita benar nih mau umroh tapi dengan riba, nggak boleh. Sama dengan aku misalnya ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri juga nggak boleh. Oke? Ustazah, sholat sunnah itu apa aja? Saya belum mengerti. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Jadi sholat sunnah itu banyak banget. Yang mau dibahas apa dulu nih? Ya udah deh, 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan 24 jam. Sholat yang akan aku sebutkan ini bisa dilakukan kapanpun guys. Bisa siang hari, bisa malam hari, nggak jadi masalah. Oke? Sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya. 1 sholat taubat. Oke? 1 sholat taubat ya. Pengen disapa? Siap ya. Yang kedua sholat hajat ya. Yang ketiga sholat istikharah. Yang keempat, sholat tahiyatul masjid ya. Kemudian yang ketiga, sholat wudhu. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat ini gimana caranya? Pokoknya kayak sholat subuh aja kok. Ini bisa siang dan malam. Ini ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Misalnya nih. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukanlah ya kayak sholat subuh aja ya. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu bisa. Oke. Yang sholat wudhu gimana? Sholat wudhu itu yang penting kita udah ngambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja guys. Gampang lah. Sholat sunnah itu kayak sholat subuh aja kok. Oke. Ustazah, minum obat penunda haid saat umroh dan saat haji masih dibolehkan oleh ulama-ulama khalaf, ulama-ulama modern. Karena menganggap itu cuma insidental dan sekali-sekali dan memakan harta, jasad, dan kesempatan yang luar biasa. Tapi kalau menjelang Ramadan, minum penunda haid itu tidak dianjurkan. Karena secara regulasi dia boleh dikodo. Oke? Ustazah, kalau puasa, wudhu tuh lebih baik kumur atau tidak? Sebenarnya kumur itu nggak ada problem. Yang penting teman-teman pastikan nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, Ustazah, apa? Selamat siang Ustazah, siang. Iya, sama-sama ya, sehat selalu ya.
Ustazah, apakah sholat sunnah harus baca iftitah? Semua jenis sholat itu baik sholat sunnah maupun sholat wajib itu tidak wajib iftitah. Itu sunnah saja. Oke? Ustazah, kalau sholat taubat, tahajud, hajat itu doanya sekaligus atau gimana? Di ujung aja nggak apa-apa. Di ujung aja nggak apa-apa kok teman-teman. Taubat, hajat, tahajud, istikharah, sholat witir. Di ujung. Doanya gak apa-apa. Sama dengan teman-teman kalau taraweh di rumah, iya kan? Nah, 2, 8 rakaat. Nah, nanti lanjutkan 2 dan 1. Nah, nanti teman-teman doa dan zikirnya di ujung gak apa-apa setelah witir. Gimana caranya kita ngontrol emosi? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Cara nahan emosi sebenarnya kalau bisa jangan emosi. Karena kalau udah emosi ditahan itu jauh lebih sulit. Yang pertama, teman-teman jangan semua dibawa pikiran. Karena pakailah filosofi teras. Tidak semua hal harus kita pikirkan, tidak semua argumentasi harus kita dengarkan, tidak semua kata-kata orang harus kita masukkan di dalam hati. Ingat, yang punya kontrol pikiran adalah kita. Kita punya hak memasukkan kata-kata orang ke dalam atau tidak. Oke? Yang kedua, seandainya memang kita emosi, maka teman-teman perbanyak istighfar dan kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang ketiga adalah jangan terlalu cepat merespon, guys. Nggak boleh. Ketika ada stimulus, jangan cepat merespon. Ya, ketika kita disakiti, jangan cepat merespon. Setan nanti datang. Berikan jarak antara stimulus dan respon. Diem dulu, nih kira-kira pantas nggak aku marah ya, kayak gitu ya. Menurutku sih marah itu nggak penting, apalagi untuk orang yang nggak terlalu penting bagi kita, iya kan? Jadi abaikan saja, teman-teman perbanyak istighfar dan ingat tidak semua hal harus teman-teman masukkan ke dalam kepala kita. Jaga isi kepalanya, tidak semua hal harus kita masukkan, oke? Ustazah, iya, doa atau bacaan setelah taraweh dan witir di rumah bebas. Silahkan teman-teman zikir, teman-teman berdoa, is okay, nggak jadi masalah. Ya, Ustazah, iya suka nggak sadar Zah, iya karena tidak terbiasa. Kalau aku tipe orang yang sangat sulit terpancing tersinggung, ya. Udah lama aku nggak tersinggung ya guys. Jadi karena tidak setiap statement orang aku masukkan ke dalam pikiranku. Karena tersinggung juga nggak ada gunanya sih. Orang itu menyinggung kita juga nggak ngefek juga sih kalau kita nggak masukkan ke dalam pikiran kita, iya kan? Nah, terus juga teman-teman nggak usah membalas. Kadang-kadang diam adalah balasan yang paling tepat saat kita disakiti. Ustazah, zakat harta diberikan kepada saudara, boleh nggak? Boleh, yang penting dia fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Korek kuping, korek hidung tidak batal ya. Ustazah, iya, doa setelah sholat malam, itu doa apa aja yang baik? Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa sih teman-teman ya. Teman-teman zikir, lalu kemudian doa pakai bahasa Indonesia. Sholat witir berjemaah 3 rakaat, tapi kadang 2 baru 1. Itu niatnya gimana? Pasang niat aja mbak. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, bangkit lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ya kayak gitu aja caranya. Ustazah, kalau sholat fajar dan qobliyah subuh sama atau beda? Sama ya, itu juga dia. Fajar dan qobliyah subuh sama aja ya, itu dia. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Oke. Ustazah, kurma udah 5 hari nggak sampai. Kami tunggu ya. Iya. Jadi kurma dan madu ditunggu aja. Insya Allah kalau teman-teman COD sampai kok. Kurirnya aja yang lagi padat. Aman, sampai barang aman ya.
Ustazah, bagaimana cara membayar fidyah untuk ibu yang menyusui sebanyak 1,4 kg beras per harinya ya. 1,4 kg beras per harinya ya. Dan teman-teman boleh ganti dalam bentuk uang ya. Nah, misalnya 25.000 ya kali berapa gitu ya. 25.000 kali berapa hari. Oke. Iya, Ustazah, iya, sholat witir 1 rakaat bisa karena saya nggak bisa duduk dan berdiri lama. Sebenarnya kalau teman-teman nggak bisa berdiri lama, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Nggak ada masalah. Sholat dalam keadaan duduk, gak masalah ya. Ustazah, saya anak umur 4 tahun beragama Buddha. Apa perlu saya bayar fitrah juga? Enggak ya. Kalau dia Buddha tidak perlu bayarkan fitrah ke dia. Ustazah, iya, baca Quran Latinnya di rumah aja boleh, di rumah boleh enggak? Teman-teman, bahwa baca Quran itu ada 3 hukum. Pertama, bagi teman-teman yang nggak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Jadi nggak boleh baca Latinnya aja. Quran Latin yang disediakan itu agar teman-teman baca Arabnya, ya. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Nanti kalau udah bisa bacanya, maka membacanya hukumnya sunnah ya. Yang penting teman-teman bisa baca. Nanti kalau udah bisa baca, hukum membacanya adalah sunnah ya. Nah, yang penting bisa baca dulu nih ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Boleh nggak puasa tumpul? Apa itu maksudnya? Puasa tumpul? Gimana? Ustazah, iya batuk. Oke. Ustazah, mertua saya sudah pikun tapi masih bisa, tunggu dulu. Masih bisa tapi masih sehat. Oke. Kalau dia udah sakit tapi kalau dia adalah pikun tapi dia masih sehat, dia tetap dalam kondisi pikun, maka dia tidak wajib lagi sholat, dia juga tidak wajib lagi puasa ya teman-teman ya. Tidak wajib sholat, tidak juga dia wajib puasa. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman gak usah paksain kalau dia dalam keadaan seperti itu ya. Ustazah, iya. Gimana doa sholat orang? Ustazah, gimana cara niat bayar? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, Ustazah, jam berapa sholat fajar? Sholat fajar itu bisa dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Ya, Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Oke. Ustazah, niat bayar fidyah nggak ada. Cukup teman-teman sengaja aku fidyah lillahi ta'ala. Nggak pun nggak ada masalah. Kasih aja, ini ada rezeki gitu ya. Ustazah, iya. Mengganti haid dengan barengan puasa 6. Nggak boleh mbak. 1 niat, 1 amal. Nanti aku ingatkan untuk puasa 6-nya ketika udah ketemu waktunya. Masih lama ya. Ustazah, lagi haid boleh baca Quran tadarusan nggak? Cari yang ada terjemahan atau Quran di handphone atau nggak usah sama sekali. Karena gimana pun ada yang mengharamkan. Teman-teman boleh sholawat, boleh berzikir ya. Teman-teman boleh ingat kekurangan diri, boleh ngulang hafalan, gak jadi masalah kalau kita haid. Oke. Ustazah ngasih makanan ke orang yang suka gak ngerakukan sholat. Oke. Teman-teman kalau sedekah gak usah pikir orangnya itu sholat atau tidak. Tugas kita adalah sedekah. Nah, kita sedekah, kita dapat pahala. Persoalan bagaimana dia di hadapan Allah itu urusan dia dengan Allah. Maka sedekah itu nggak usah mikir-mikir guys. Sedekah itu sedekah aja.
Ya, persoalan dia benar atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Banyak orang suka ngasih mikir-mikir, mau kasih kawan mikirlah, ujung-ujungnya nggak jadi dia jahat gitu ya. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Oke, Ustazah, batuk anakku sembuh minum madu randu, Masya Allah. Memang madu randu itu untuk batuk, anemia, kemudian pilek, asma, bronkitis dan seterusnya. Diminum aja teman-teman. Dan siang ini kita ada bundling akasia dengan randu ya. Akasia dengan randu karena teman-teman banyak request ya. Ustazah, metua saya rada-rada pikun. Oh, jangan jadi imam. Orang pikun, jangankan imam, dia nggak perlu sholat, dia nggak perlu puasa, dia nggak perlu bayar fidyah. Oke, gitu ya. Siap Mbak Lina. Ustazah, iya, aku usaha dagang. Siangnya aku buka warung. Aku buka warung dekat RS. Tapi aku puasa, nggak masalah. Yang penting kan tidak khusus untuk orang-orang Islam dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke. Ya, kita boleh tanya jawab santai, teman-teman sambil nyetrika, sambil jualan, sambil baring-baringan is okay ya. Oke, Ustazah, iya ya boleh yang tadi typing boleh di typing lagi ya. Siap Mbak Neni, boleh nggak sholat sunat qobliyah zuhur dan sholat sunat ba'diyahnya 4 rakaat? Jadi qobliyahnya 2, ba'diyahnya 4, nggak ada masalah, itu tanpa syarat kok, is okay. Sambil jahit ya, amin Mbak Yupi, kita doakan semoga lulus anaknya ya, jadi anak yang sukses, mapan, kaya, dermawan insya Allah. Ustazah, iya Mbak Nevi, iya nanti aku sampaikan ulang ya. Oke, wanita haid ziarah kubur boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh, madhab ada yang mengatakan tidak. Kalau teman-teman khawatir, coba tunggu selesai haid dulu. Gimana kalau punya hutang puasa tapi udah lupa berapa hutangnya? Kalau yang tahun-tahun lalu bisa diganti kalau ingat. Kalau yang tahun ini 7 atau 8 ya, 7 atau 8 ya, ambil 8 untuk menggantinya. Kalau berdoa sambil sujud, apa harus diberi tutup doa yang panjang? Gak usah Mbak, doa aja. Mbak cari doa-doa pendek lah. Misalnya Rabbana atina fid dunya, atau Mbak cari doa yang masyhur untuk sujud terakhir, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar, kayak gitu. Mbak hafal aja doa pendek. Atau Mbak punya urusan yang susah, Allahumma yassir wa la tu'assir, ya kan? Ya Allah mudahkan, jangan persulit, gitu kan? Siap Bunda Idas. Terima kasih ya. Ustazah, gitu ya. Kalau yang udah pikun atau harta, wajibkah zakat mal? Enggak. Orang yang pikun udah nggak wajib zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib fidyah, nggak wajib semuanya. Ustazah, kita kesulitan keuangan, baca doa apa baiknya? Gas lagi sholat duhanya, gas lagi sedekah subuhnya. Oke, gas sedekah subuhnya dan gas untuk sholat duhanya. Sedekah subuh jangan ditinggalkan walaupun cuma 1.000 perak teman-teman. Karena itu akan membuat rezeki kita lapang. Kita mementingkan orang lain di waktu subuh dibanding diri kita. Iya kan? Dibanding diri kita. Dan kemudian ketika apa yang kita dapat itu kita syukuri. Dan gak ada salahnya kok menahan keinginan sampai situasi stabil lagi. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia saat sujud terakhir? Boleh, tapi tutup mulutnya, ucapkan dalam hati. Boleh, tutup mulutnya, ucapkan dalam hati ya. Sedekah subuh boleh ditaruh di kotak masjid, boleh, taruh aja 2.000, 2.000, nggak masalah ya. Mbak Yunita, nanti kita ambil ya di bawah ya, kita tanya jawab dulu ya di jam 10-an lah, 10 insya Allah. Ustazah, bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang telah meninggal? Oke, lakukan sesuatu yang banyak buat dia. Misalnya nih, Mbak bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Mbak bisa kirimkan Yasin buat dia. Mbak bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Mbak bisa berwakaf atas nama dia. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan mak saya. Ya Allah, saya sholawat dengan sholawat ini angkat siksanya. Ya Allah, saya baca Quran dengan baca Quran ini ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini
lapanglah kuburannya. Ya Allah, saya wakaf, dengan wakaf ini berhenti malaikat menyiksanya. Itu cara kita untuk meminta maaf kepada orang meninggal agar amal kita itu diwasilahkan untuk orang tua yang meninggal. Sedekah subuh dikumpulin dulu, lalu kemudian dibagikan ke anak. Boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah. Karena tetapi kalau bisa jangan terus-terusan ke anak. Ke orang lain juga. Kenapa? Semakin banyak harta yang kita sebar, semakin banyak orang lain yang bersyukur, dan semakin banyak doa yang akan diberikan kepada kita. Aku ngomong sama orang jadi takut ada yang salah. Jadi paling senyum aja kalau ada ngomong. Kalau penting ngomong aja, nggak jadi masalah. Tapi fakir qabla an ta'zima. Kita berpikir sebelum kita berbuat. Kayak gitu ya. Sebelum kita ngomong kita berpikir. Kalau nggak terlalu penting ya kita diam aja. Ya, Ustazah, iya gitu ya. Ustazah, boleh nggak baca Yasin tulisan Indonesia? Oke, sebenarnya Al-Quran dan Yasin itu harus berbahasa Arab. Maaf, izin sebentar aku cuekin komentar. Teman-teman, kalau bisa pandai baca Quran itu wajib. Quran Latin itu dilakukan, dibaca bukan agar teman-teman baca Latinnya, tapi untuk belajar dengan Quran itu. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Ya, baca aja pelan-pelan tapi coba dulu Arabnya supaya lama-kelamaan nanti bisa baca Quran. Karena baca Quran sampai bisa wajib hukumnya. Tapi nanti kalau udah bisa baca Qurannya maka dia akan berubah menjadi status sunnah. Jadi kalau membacanya, kalau kita udah bisa Mbak Tin, dia jadi sunnah. Siap Mbak Andi, Mbak Eli ya. Anak saya sakit gak bisa puasa. Yang benar berapa ya bayar fidyah? Kalau dia gak bisa puasa di Ramadan ini, lihat dulu Mbak. Setelah Syawal nanti dia sehat gak? Kalau dia sehat dia gak bisa fidyah Mbak. Kalau dia sehat dia harus ganti puasanya. Beda kalau dia sakit terus. Sakit terus, atau setiap puasa asam lambungnya naik, setiap puasa dia GERD, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, pokoknya nggak bisa puasa nih orang. Kalau dia nggak bisa puasa sama sekali, maka dia boleh membayar fidyah sebanyak 1,4 kg beras per harinya, boleh diuangkan jadi 25.000 kasih ke fakir miskin. Oke? Berkumur waktu saat puasa gimana? Sebenarnya nggak ada masalah. Nah, sebagian ulama itu memisah. Sebelum jam 12 boleh, setelah jam 12 makruh. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang masuk walaupun sedikit, walaupun nggak sengaja, dia tetap membatalkan. Jadi hati-hati ya. Siap Mbak Soleha. Ustazah, lebih tepatnya harus kepada siapa bersedekah subuh? Bebas aja. Sedekah subuh itu apapun yang kita berikan kepada orang dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Contoh misalnya kasih ke anak, ke orang tua, kasih ke makanan kucing, kemudian siap Mbak Sariasi, kasih traktir makan kawan, kasih orang fakir, kasih orang miskin, uangnya dipakai untuk kasih sedekah saat orang pesta, nggak ada masalah. Pokoknya untuk orang, bayarin hutang orang nggak masalah. Yang nggak boleh itu sedekah untuk kita, sedekah subuh untuk bayar hutang kita, itu namanya tabungan. Sedekah subuh untuk umroh kita, itu tabungan. Yang penting sedekah itu untuk orang, tapi nggak boleh ngelanggar syariat. Contoh ngelanggar syariat, saya sedekah dari hasil nyuri, saya sedekah jadi dari hasil saya menipu, nah itu yang nggak boleh. Oke, Ustazah, iya bolehkah kalau bulan puasa scaling gigi dan nambah gigi? Saya pikir itu udah pasti batal. Walaupun ada dialektika pula, habis zoom soalnya nih. Walaupun ada yang mengatakan boleh asal nggak masuk, tapi tambal gigi, cabut gigi masuk Mbak, masuk. Coba aja deh, dia pasti masuk ya. Ustazah, bolehkah bersiwak di siang hari? Nah, kalau siwak itu dia tidak akan ada air yang masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Dia aman ya. Wudhu tanpa kumur-kumur nggak masalah kok Mbak. Karena kumur-kumur itu bukan rukun wudhu. Dia cuman semacam apa ya? Semacam sunnah wudhu. Tertarik sedekah subuh ngasih makan kucing, kasihlah, ya is okay, iya. Ada kucing di perumahan ini, di perumahan aku ini, tapi nggak banyak gitu ya. Ya setiap subuh kasih makanan kucing, kita keluar dari pintu dia semangat, iya itu is okay ya. Ustazah saat puasa terus pipis keluar berbarengan, bercak ini maksudnya gimana Mbak? Ustazah sholat pakai baju lekmong tapi mukena putih kelihatan. Menerawang. Oh, kalau menerawang nggak boleh, teman-teman. Kalau menerawang mukenanya, nampak telinganya, nampak lehernya, itu udah pasti tidak sah. Karena syarat sholat, syarat sahnya adalah menutup aurat.
Tapi maaf, misalnya teman-teman pakai lekmong doang. Terus teman-teman kayak gini guys, bukannya bener-bener nggak nampak gitu ya. Maka itu nggak masalah sih, cuma adabnya aja yang kurang ya. Ustazah, iya, apa artinya kucing sering datang ke rumah kita kalau tidak dikasih makan? Gimana hukumnya? Memberikan makanan kucing tidak wajib, ya. Dia hukumnya sunnah saja. Tidak ada kewajiban kita memelihara kucing, tapi jangan menyakitinya sampai dia disiram, sampai dia dipukul, atau diusir dengan cara-cara tertentu. Itu yang nggak boleh, oke? Ustazah, melahirkan bulan puasa bayar fidyah. Ya, kalau nanti pada akhirnya Mbak menyusui, yang Mbak khawatirkan dalam proses menyusui itu nanti anak Mbak kenapa-napa, Mbak boleh kok bayar fidyah. Oke, Ustazah, iya, pada saat puasa terasa pipis keluar bercak darah. Oh, berbarengan dengan air pipis. Kalau dia terjadi dalam masa haid itu batalkan ya, karena itu flek. Ustazah, iya, boleh nggak baca Quran sambil nunggu witir di masjid di taraweh 11 rakaat, di masjid 23 rakaat? Boleh. Kita cuman ikut 8. Orang masih lanjut tarawehnya sampai 20 gitu kan. Nah, kita diem dulu, kita cuman baca Quran di belakang, lalu pas mereka witir kita ikutan, nggak ada masalah ya. Karena taraweh mereka juga sunnah. Yang nggak boleh itu adalah saat ceramah. Orang ceramah, teman-teman baca Quran. Ya, ceramah, mendengarkan ceramah wajib. Baca Quran hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau mereka sholat tarawihnya 20, maka hukumnya sunnah. Kita baca Quran, hukumnya juga sunnah. Maka kita boleh baca Quran saat mereka menyelesaikan tarawihnya. Tapi kalau lagi ceramah nggak bisa ya. Mentang-mentang kita pengen khatam, terus kemudian kita kita itu membacanya saat ustadz menjelaskan, itu jangan, karena kita harus ihtiram, hormat kepada guru. Sikap hormat kepada guru ini adalah keberkahan sehingga ilmu itu cepat masuk dalam pikiran kita. Waalaikumsalam, sehat selalu ya. Ustazah, iya, saya mau tanya, 2 hari yang lalu saya mimpi mengambil air zam-zam di Mekah, tapi airnya tidak jernih. Wallahu a'lam bishawab. Tidak usah mengartikan mimpi. Kalau mimpinya buruk, cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, gitu aja. Ya, jadi gini teman-teman ya. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Jadi gini, kalau seandainya kita mimpi buruk, maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Cuman isyarat aja, jangan betul-betulan gitu ya. Lalu kemudian teman-teman bangun, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain ya. Nggak usah, kan kita udah berlindung kepada Allah. Tapi mimpinya mimpi baik, ucapkan ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah, dan cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Oke? Dibikin fitizah baca Al-Quran, udah sih, jangan baca Quran saat ustadznya ceramah, sudah aku bikin jauh sebelum Ramadan, nanti kita ulang-ulang lagi ya. Oke, Ustazah, iya, alhamdulillah, iya, amin ya, Mbak Tian, barakallah fi umrik, ya, Masya Allah. Ustazah, setelah sholat fajar itu sebelum subuh atau setelah subuh? Fajar itu adalah setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, ya. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, gitu ya. Jadi setelah azan, nggak setelah sholat subuh, oke? Ustazah, iya, kalau sujud telapak tangan terhalang mukena is oke. Yang tak boleh terhalang mukena itu adalah ini, antara alis dengan alis ada ini kening ini. Ini kening tidak boleh terhalang benda yang bergerak. Laki-laki juga ini nggak boleh terhalang pakai sorban. Jadi benda bergerak seperti kerudung, seperti mukena itu nggak boleh terhalang benda yang bergerak. Oke, itu dalilnya jelas. Oke. Ustazah, boleh nggak uang sedekah subuh yang dikumpulkan kemudian diberikan Al-Quran untuk diwakafkan? Nggak jadi masalah. Ustazah, lagi pilek nggak pakai minyak wangi oles. Kalau oles is oke, tapi kalau teman-teman hirup itu subhat hukumnya. Antara halal dan haram statusnya nggak jelas, lebih baik teman-teman tinggalkan. Oke, Ustazah, oke. Boleh mau tanya, kalau witir sudah dikerjakan di habis taraweh, pas tahajud kita witir lagi nggak? Tidak, witir cuman boleh 1 kali, witir tidak boleh 2 kali. Jadi habis taraweh teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Oke? Ustazah, iya,
tiap Ustazah di saat sujud untuk wanita posisi tangan merenggang, jangan merapat, jangan dilihat orang-orang yang merenggang. Karena posisi sujud itu seperti posisi takbir. Takbir kita seperti ini, iya, ini posisinya seperti ini nempel ke sejadah, iya kan? Dan kalau posisi seperti ini nempel nih, kayak gini juga kita sujud, kayak posisi takbir, segampang itu, oke? Ustazah, saya sudah 1 tahun ngapain? Sebentar ya, kecepatan sih ngetiknya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau sudah sholat sunat qobliyah, kalau sudah sholat sunat qobliyah, misalkan nggak baca surat nggak apa-apa. Oh, nggak baca surat nggak apa-apa. Semua sholat itu tidak wajib baca ayat pendek sih. Cuman sayang kan kalau nggak dibaca. Kan hafal kul. Baca aja lah. Oke, siap Mbak Kon ya. Oke, Ustazah, wanita itu lebih baik sholat taraweh di rumah atau di masjid? Yang penting berjemaah. Di rumah berjemaah baik kok, di masjid berjemaah juga baik. Wanita tidak diharamkan ke masjid dan tidak diwajibkan ke masjid. Jadi itu pilihan aja. Nah, cuman ada beberapa orang yang gak bisa ke masjid, macam dia punya anak bayi, punya anak kecil, atau sipnya sip malam, maka lebih baik dia tetap sholat walaupun di rumah sendiri. Oke? Ustazah, sebentar, setiap berpuasa dapat jatah berbuka di masjid. Apakah boleh uang sedekah subuh dipakai untuk beli makanan berbuka? Bagus. Pokoknya sedekah subuh itu apapun guys, untuk orang lain. Mau untuk orang kaya pun gak apa-apa. Sedekah ke non muslim pun gak ada masalah. Oke, it's okay ya. Ustazah, iya. Kalau ada bangkai semut di pakaian sholat, enggak masalah, ma'fu, najis ma'fu ya. Ustazah, apa boleh saya sholat witir langsung 3 rakaat? Is okay, enggak masalah. Hanya saja kalau sholat witir langsung 3 rakaat, enggak pakai tahiyat awal, kayak sholat maghrib, enggak bisa, ya kan? Jadi rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Nah, rakaat 1, 2, dan 3, tiga-tiganya usahakan baca ayat pendek. Rakaat ketiganya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir, gitu ya. Ustazah, iya, uang sedekah sudah tertahan, nggak diberikan karena bingung buat siapa. Apakah boleh? Boleh. Hei, sedekah ngapain bingung? Ya, traktir tuh keluarganya, traktir tuh makanan teman-temannya, orang satu komplek, ya kan? Ajak mereka buka bareng, kita yang bayarin. Nggak usah bingung kalau sedekah mah, yang bingung itu zakat lah. Nyari orang miskin agak susah, ya kan? Banyak nih ide-ide sedekah nih, atau belikan sembako, kasih ke fakir miskin, atau masak itu, belikan itu uang sedekah subuh itu sayur, ikan gitu, kasih ke orang-orang yang ada di masjid. It's okay, sedekah nggak usah bingung teman-teman. Udah sambil santai yuk, kita makan siang yuk kita makan malam yuk, atau buat berbuka, it's okay. Atau telepon nih teman-temannya, hei habis taraweh nih, udah ibadah belum? Yuk kita makan yuk keluar. Itu bisa ya kan? Nggak usah bingung kalau sedekah mah. Karena memberi itu menyenangkan hati orang itu, terbukanya rezeki. Nggak ada ceritanya. Orang yang sukses itu pasti dia senang memberi. Walaupun dia nggak ngomongin ke siapa-siapa. Iya kan? Nggak ada. Karena harta kita itu akan tertahan, semakin kita beri, semakin dia ditahan. Tapi semakin kita nggak memberi, semakin dia ditahan. Semakin kita memberi, maka semakin dia kayak air mengalir, ya. Ustazah, saat kita sholat sunnah ba'diyah, bacaannya cuman bacaan sholat fardu aja. Boleh, nggak masalah. Memang kayak gitu aja. Iya. Ustazah, sholat sunnah, oke gitu ya. Ustazah, sedekah subuh, boleh nggak dipinjam dulu uangnya nanti diganti lagi. Sedekah subuh tahu-tahu teman-teman punya kebutuhan. Lalu uang sedekah subuh tadi teman-teman pakai lagi. Sebenarnya teman-teman nggak perlu mengganti karena dia sunnah. Hanya saja ketika uang sedekah itu terambil, teman-teman nggak jadi sedekah, tapi tetap dapat pahala niat berbuat baik. Kebaikan yang nggak jadi tetap dianggap sebagai sebuah kebaikan. Jadinya pahala niatnya aja. Oke lah, iya kan? Ustazah, iya. Oke.
Ustazah gimana kalau suntik? Kalau suntiknya itu berisi vitamin dan alat-alat kuat, itu syubhat, itu membatalkan bagi banyak sekali ulama. Tetapi kalau suntiknya itu suntik untuk kesehatan gitu ya, yang isinya adalah obat, tergantung nih kalau mau detail lagi. Kalau dia cuma masuk ke otot saja, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia masuk ke peredaran darah, maka dia membatalkan puasa ya. Tinggal ditanya aja nanti ini suntiknya di otot doang atau dia sampai ke peredaran darah. Kalau dia sampai ke dalam maka dia batal. Oke. Ustazah, iya. Kalau kita fidyah berapa dalam bentuk uang? 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya, ya. Suntik lutut gimana? Coba ditanya aja. Suntik lutut itu apakah dia itu sampai ke peredaran darah atau cuma sampai di otot? Kalau sampai di otot dia nggak ada problem. Ditanyakan kepada yang ahlinya. Tapi begitu Islam memandangnya. Oke? Oke, gitu ya. Ustazah lagi puasa tiba-tiba dapat luka berdarah. Nggak apa-apa. It's okay gitu ya. Nggak masalah ya. Oke. Ustazah boleh nggak belajar tanpa guru? Terus belajarnya di mana? Iya, belajarnya di mana? Tanpa guru gimana maksudnya? Oke. Nah teman-teman pastikan lagi suntiknya itu nanti ke dokternya. Kalau mau aman ya malam aja suntiknya. Lebih aman kan puasanya. Ustazah kalau sholat lalu 1 jam kemudian mens sah sholatnya. It's okay. Iya. Ustazah sholat sunnah apa? Selain witir. Yang sebaiknya baca 3 kul langsung ketiga-tiganya. Mbak, semua sholat boleh baca 3 kul mbak. Mbak nggak usah khawatir, ini teman-teman kita yang ngetik ini rata-rata sholatnya itu 3 kul kok mbak. Ya, kulhu, kuliah, kulhu lagi mbak. Jadi semua sholat sunnah itu boleh kul-kul mbak ya. Terus kalau seandainya Mbak juga nggak baca apa-apa sebenarnya juga nggak masalah. Siap Mbak Bes, Mbak Neng, Mbak Supi ya. Siap Mbak Virgo, Mbak Zahra, Mbak Tutut. Ustazah, iya. Apakah kalau sholat duha harus zikir sholat duha? Tidak teman-teman. Pokoknya guys. Pokoknya setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu udah bebas. Teman-teman mau doa, mau zikir aja, atau doa aja, atau doa dan zikir, teman-teman pilih mau doanya pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jepang, mau pakai bahasa Arab, itu udah bebas. Karena itu bukan lagi bagian dari rukun sholat. Oke? Ustazah, iya, kenapa keimanan orang berubah-ubah? Ya, karena tabiat iman, al-iman yazid yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Biarpun aku, biarpun ustadz, biarpun ulama, al-iman yazid wa yangkus. Iman itu memang kadang naik, kadang turun ya. Nah, jadi waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, maka paksakan ibadah itu. Tergantung kayak mana turunnya. Semua orang tuh punya iman turun, tapi ada yang tetap mengerjakan walaupun tertatih, ada yang berhenti kalau seandainya dia males. Oke? Ustazah, iya, bolehkah sholat taraweh di rumah sendiri? Ajarin Ustazah. Ajarin? Oke. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya? Oke, ini ada lagi yang belum nggak pernah taraweh nih. Oke, nanti aku hukum ya, angkat kaki sebelah, jewer telinga sendiri yang belum taraweh. Aku sampaikan cara sholat taraweh di rumah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, biar kita bisa belajar di akun ini. Semoga betah ya. Jadi gini, taraweh itu 8 rakaat dan 20 rakaat. Nggak ada ceritanya 12 rakaat, 18 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, nggak ada. Tarawih itu hanya 8 dan 20. 8, 20, 8, 20, 8, 20. Kita lakukan aja yang 8 lah, ya kan? 8. Berarti caranya gimana? Kalau dia 8, yang paling gampang potong aja. 2, 2, 2, 2. Berarti per 2 rakaat. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kayak sholat subuh aja. Oke? Salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian teman-teman berdiri lagi. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke?
Lakukan 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali salam. Udah kayak sholat subuh aja kok. Nah nanti 3 rakaat witir itu dipangkas aja 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 dan satunya itu witir. Kalau mau 4, 4, 3 boleh. Tapi kalau ngerti caranya. Kalau nggak ngerti jangan. Karena sholat taraweh langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Oke? Gitu caranya. Boleh nggak jam 1 malam? Boleh. Jam 2 malam? Boleh. Jam 3 malam? Boleh. Ustazah, apa boleh saya itu sholat pakai gamis? Nggak masalah. Sholat pakai gamis nggak masalah. Yang penting kerudung nutupin dada. Ya. Kalau kita pergi ke negara-negara Timur Tengah, itu nggak ada mukena, teman-teman ya. Nggak ada mukena. Yang pakai mukena cuma orang kita. Kenapa? Izin minta maaf, orang kita ini banyak yang belum sempurna nutup auratnya. Sehingga kalau mau sholat, dia ambil dulu mukenanya. Jadi nggak ada masalah sholat kalau pakai gamis, yang penting syar'i dan menutup aurat. Oke? Ustazah, iya taraweh harus berjamaah? Tidak, bisa sholat sendiri. Tadi suratnya yang dibaca apa? Bebas aja suratnya yang dibaca apa, aman aja ya. Ustazah, batas waktu tahajud azan subuh. Waktu tahajud, waktu taraweh, waktu witir azan subuh. Teman-teman udah sahur ternyata belum azan masih bisa tuh tahajud. Udah sahur belum azan masih bisa tuh witir. It's okay ya. Oke, Ustazah, boleh nggak kita membayar puasa selama 2 tahun? Boleh dalam kondisi teman-teman ingat jumlahnya. Siap Mbak Krisna, Mbak Rupa. Ustazah, netes mata dalam puasa. Netes mata itu meskipun terasa banyak yang membolehkan. Iya, banyak yang membolehkan. Karena ada orang-orang yang netes matanya itu per 2 jam tiap hari. Yang punya sakit mata kering dan seterusnya. Oke. Ustazah, ba'diyah Isya, sesudah sholat Isya, zikir dulu atau langsung ba'diyah, bebas. Mau qobliyah Isya lalu ba'diyah baru doa dan zikir, atau setiap sholatnya doa dan zikir, itu bebas. Bolehkah tahajud dilakukan habis taraweh dan witir? Boleh, tapi jangan pakai witir lagi. Taraweh, witir, tahajud jangan witir lagi. Oke? Ustazah, iya, apakah ada sholat pengganti Jumat? Maksudnya gimana, Mbak? Ustazah, oke. Kalau lagi puasa, kumur-kumur makruh. Jadi kalau sholat ambil wudhu, apa boleh tidak kumur-kumur? Mbak, kumur-kumur dalam wudhu itu bukan rukun wudhu. Jadi di hari-hari biasa pun teman-teman gak kumur-kumur, itu wudhunya sah kok. Siap Mbak Hamidah, Mbak Usman ya. Jadi saya pelan-pelan ya. Kumur-kumur itu bukan rukun wudhu. Jadi di hari biasa pun teman-teman gak kumur-kumur, itu gak masalah loh. Karena yang wajib atau rukun wudhu itu cuman niat, muka, tangan, kepala, kaki. Yang wajib dibasuh cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Bersihkan sela-sela jari, kumur-kumur, masukin air ke hidung. Itu tidak rukun wudhu, dia cuma sunnah wudhu. Apa beda sunnah dengan rukun? Kalau rukun wajib dikerjakan, kalau sunnah nggak dikerjakan nggak apa-apa. Contoh, rukun sholat Al-Fatihah wajib baca, sunnah sholat iftitah nggak baca nggak apa-apa. Rukun sholat adalah Al-Fatihah misalnya, lalu kemudian sunnah sholat ayat pendek. Kalau nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Rukun wudhu, niat, muka, tangan, kepala, kaki. Yang penting itu dikerjakan. Telinga pun gak wajib. Telinga ini guys, ini sunnah saja ya, tidak wajib. Jadi untuk kumur-kumur di bulan Ramadan, jumhur ulama sepakat bahwa sebelum jam 12 itu boleh. Setelah jam 12 itu makruh. Tapi bisa dikerjakan. Hanya saja kalau teman-teman kumur-kumur, nanti ada air yang masuk ke telan sedikit, separuh, sengaja atau nggak sengaja batal. Ya itu aja problemnya. Oke. Ustazah, sedekah subuh berapa hari? Seumur hidup. Oke ya. Ustazah, Ustazah prakteknya di mana? Praktek apa?
Oh, saya bukan dokter teman-teman. Jadi DR itu dokter. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 itu jurusan Usuluddin, S3-nya jurusan syariah. Pada ngira dokter ya, putih-putih pula ya. Oke, Ustazah, boleh nggak witir habis Isya? Boleh, nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, apakah duduk tahiyat akhir di sholat yang 2 rakaat itu duduknya iftiroshi? Tidak, duduk kalau sholat 2 rakaat, sholat sunnah itu tetap kayak sholat subuh, tetap tahiyat akhir. Oke, Ustazah, ziarah kubur wanita itu diperbolehkan nggak? Dulu nggak boleh, tapi Rasulullah kemudian bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi boleh wanita ziarah kubur ya. Aisyah itu pernah ziarah, lalu kemudian Aisyah ditanya oleh sahabat, lah kenapa kamu ziarah? Bukankah Rasul melarang kalian? Kemudian Aisyah berkata, dulu Rasul memang melarang kami ziarah, iya kan? Tetapi sekarang Rasul bolehkan kami ziarah. Oke? Ustazah, potong kuku saat puasa nggak masalah. Lagi puasa boleh berenang nggak? Sebenarnya tidak masalah, tapi ngapain dilakukan? Karena udah pasti masuk ke tenggorokan, pasti masuk airnya ke telan. Itu hebat banget kalau nggak masuk. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sekarang umur berapa? Kita seumuran lah. Kita seumuran ya. Pokoknya di sini kalau ada nenek-nenek nih masuk ke live ini jadi anak muda. Terus libur nih live-nya, nenek-nenek lagi. Masuk lagi, anak muda lagi. Oke, anggap aja lah seumuran ya. Ustazah, bolehkah ba'diyah Isya dilakukan setelah taraweh? Nggak boleh Mbak. Yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu mesti digandeng dengan sholat fardu Mbak. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu mesti digandeng Mbak dengan sholat fardu. Dan sholat qobliyah dan ba'diyah bisa dilakukan di rumah selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh, iya kan? Contoh, azan zuhur jam 12 lewat 10. Cepet banget, aku cepet banget guys menjelaskannya. Aku cepet banget ya? Tak paham kah? Wah, cepet banget aku ya. Pas atau cepet banget guys. Misalnya teman-teman sholat ba'diyah, sholat zuhur jam 12 lewat 10. Lalu teman-teman sholatnya di rumah nih jam 1. Maka teman-teman masih bisa melakukan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, lalu kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Oke, ngantuk. Boleh ya. Oke, siap ya. Tidak apa-apa, teman-teman hadir aja di jam-jam segini. Nanti semakin sering teman-teman dengerin, semakin mudah ya. Ustazah, iya, karena kalau nggak dikejar nih, cepat banyak yang nggak terjawab. Oke, ini aja udah banyak yang dicuekin nih. Maaf ya. Ustazah, sholat taraweh dilakukan setelah taraweh. Sholat hajat dilakukan setelah taraweh, nggak jadi masalah. Is okay. Sholat hajat dilakukan setelah taraweh, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, kalau saya wudhu suka ngusap punuk atau bawah rambut. Karena dari kecil diajarin, punuk bawah rambut. Maksudnya gimana Mbak? Kalau wudhu itu membasuh kepala itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun, ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut, ada yang mengatakan semua rambut, dan ada yang mengatakan langsung ke telinga. Ya terserah mau yang mana. Puasa nangis, ngapain nangis? Sedih kah? Puasa nangis tidak membatalkan puasa. Ya, sholat juga tidak membatalkan sholat ya. Oke. Ustazah, apakah wanita haid boleh membaca surat Al-Muluk sebelum tidur? Kalau seandainya dia membaca dalam kondisi tidak menyentuh Al-Quran yang 30 juz dan seluruhnya berbahasa Arab, itu nggak masalah. Oke? Ustazah, iya. Oke, sama-sama ya. Ustazah mau baca Quran tapi kesentuh suami batal wudhu nggak? Untuk wudhu batal atau tidak saat bersentuhan dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, itu Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak batal, itu Imam Hanafi. Ada yang mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Oke. Keputihan membatalkan puasa enggak? Tentu tidak. Oke.
Oke, gitu ya. Makan wudhu, batal nggak? Enggak. Makan tidak membatalkan wudhu, kecuali makannya sambil kentut. Oke. Ustazah, sholat fardu. Ustazah, kapan batal sholat isya? Azan subuh ya, teman-teman. Tapi nggak boleh lalai ya. Banyak orang-orang yang suka menggabungkan sholat isyanya dengan tahajud. Jadi dia nggak sholat isya, nanti aja dia Mbak Handayani. Dia sholatnya di ujung ya saat tahajud. Boleh bagi yang ketiduran, tapi kalau nggak ketiduran itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nah jadi karena tabiat sholat fardu itu di awal waktu, sementara tabiat dari sholat tahajud itu di ujung waktu ya. Oke, Ustazah, bentar ya. Skincare, skincare. Ustazah, boleh nggak sholat taubat dilakukan berkali-kali dalam sehari? Is okay, nggak ada problem. Sholat taubat berkali-kali dalam sehari, yang penting genap ya. Ustazah, saya atlet renang ya, harus latihan renang. Nah ini coba dikondisikan. Karena itu air, kalau ketelan, batal Mbak. Oke, batal Mbak, batal itu. Kalau ketelan airnya, entah Mbak bisa gayanya gaya karena Mbak atlet, gaya sholat tanpa ketelan. Kalau Mbak ahli, ya, saya jangankan renang tanpa ketelan, masuk air aja ngep saya. Mau belajar renang dari zaman Nabi Adam nggak selesai-selesai nih saya. Besok saya mau belajar berenang. Kalau bisa saya sampaikan, weh aku udah bisa berenang dalam hati doang. Ustazah, iya, anak laki-laki yang masih kecil ikut sholat yang jadi imam ibunya, nggak jadi masalah, ya kan? Ustazah, sholat taraweh minum air putih apa membatalkan sholat? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali saat teman-teman sholat minum dulu ya geng. Nah itu nggak bisa. Oke. Ustazah, iya, aku berenangnya dalam hati. Aku memang agak lain guys, ya kan? Aku memang agak lain. Dulu aku suka ceramah ke daerah terpencil yang ada sungai, ada laut. Ya, makku suruh aku belajar berenang. Aku bisa dalam hayalan. Ustazah, iya, wudhu saat puasa boleh kumur nggak? Sebelum jam 12 masih ada ulama yang membolehkan, setelah jam 12 itu makruh. Tapi kalaupun dilakukan, yang penting jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Masuk sedikit, sengaja nggak sengaja, batal. Ya. Ustazah, semoga terbaca. Ketika mengkodo sholat yang tertinggal, selesaikan ba'diyah dulu atau kodo. Teman-teman, ba'diyah dulu baru kodo nggak apa-apa. Tapi ini khusus untuk mbak-mbak yang ingat berapa jumlah yang ditinggalkan. Kalau nggak ingat, nggak boleh. Oke? Ustazah, iya, oke, gitu ya. Ustazah, apa? Oke, gimana pendapatnya sholat fardu berjamaah sujud terakhir tidak mengikuti imam? Mungkin ada teman-teman kita yang sujud terakhir dia agak lama sedikit. Karena di sujud terakhir itu doa kita mustajab. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu dia biasanya doa ini di sujud terakhir nih. Teman-teman kita yang lama sujudnya ini. Pernah ya lihat orang lama sujudnya di masjid ya? Imamnya udah Allahu Akbar, dia masih sujud. Nggak apa-apa Mbak, karena dia sedang berdoa ini. Cuman jangan terlalu lama. Nanti udah pulang imamnya, udah ngopi, imamnya dia sujud juga lagi. Nah itu yang nggak boleh. Oke. Ustazah, mengatain orang meragukan keislaman. Teman-teman, saya ingatkan ya, meragukan keislaman seseorang itu hukumnya dosa besar. Bahkan mengatakan orang lain yang beriman murtad itu hukumnya dosa besar. Karena kenapa? Yang boleh menghakimi keimanan seseorang adalah Allah. Anak angkat dari baginda Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Pernah saat berperang, anak angkat kesayangan Nabi. Itu saat berperang, dia kemudian mau membunuh seseorang, lalu orang kafir itu langsung bersyahadat. Wah dia ragu nih guys, ragu. Ini benar-benar gak nih ya syahadatnya? Akhirnya dia bunuh, Rasulullah marah. Kenapa? Karena tidak boleh menghakimi keimanan seseorang. Ya, oke, tidak boleh itu. Menyatakan orang itu kafir, menyatakan orang itu murtad, nggak bisa. Nggak boleh, itu berat sekali hukumnya, dosanya di agama kita. Ustazah, kalau sholat taraweh di rumah 4 rakaat urutannya gimana ya? 4-4-3. 4-4-3. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri. Rakaat kedua langsung berdiri. Rakaat ketiga langsung berdiri. Nggak pakai tahiyat awal. Lalu rakaat keempat baru tahiyat akhir. Ya kan? Baru tahiyat akhir. Oke? Gitu terus. Rakaat keempatnya juga. Yang kedua kalinya juga seperti itu. Oke? Ustazah, oke.
Puasa punya suami, nggak tahu Ustazah. Puasa punya suami gimana nih? Oke, yang mana nih? Oke. Ustazah, boleh nggak sholat taubat tapi nggak witir? Witir itu sunnah muakkad, nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah sih. Ya Mbak Sabil ya. Ustazah, boleh nggak witir? Boleh nggak witir dulu? Gimana maksudnya? Oh, habis Aisyah dia witir, lalu tengah malam dia taraweh, baru dia tahajud. Sebenarnya boleh, tapi kalau kita mengacu pada baginda Nabi 8 dan 3, usahakan taraweh dulu ya. Ustazah, kalau telat sholat isya berjemaah, telatnya 1 rakaat, tahiyat awal makmum gimana? Imam makmum tahiyat awal, kita tahiyat awal juga. Nanti makmum tahiyat akhir, sementara kita masih rakaat ketiga, kita tahiyat awal. Nanti pas kita nambah baru kita tahiyat akhir ya. Ustazah, keputihan keluar saat sholat. Jadi begini, teman-teman yang keputihan wajib istinja sebelum wudhu. Istinja itu cebok. Ketika teman-teman sholatnya dalam keadaan keputihan, dalam keadaan ketidaktahuan, itu abaikan. Oke? Ustazah, saya selalu was-was. Oke, teman-teman, ya boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku sekarang, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video dan ikut live bareng aku ya. Semoga betah ya, belajar pelan-pelan. Jadi gini guys, teman-teman pernah kan was-was, misalnya habis ngambil wudhu nih, nyampe di masjid, nyampe di rumah, tadi aku udah basuh muka nggak ya? Tadi aku udah basuh muka nggak ya? Ragu nih. Teman-teman udah sholat nih. Teman-teman udah sholat, lalu kemudian teman-teman ragu lagi nih. Tadi tuh aku pakai tahiyat awal enggak ya? Tadi tuh aku pakai tahiyat awal enggak ya? Padahal sholatnya udah selesai. Pernah ya merasa ragu kayak gitu ya? Maka dalam hal kayak gitu, dalam kaidah usul fiknya, asyakku ba'dal fa'li la yu'athir. Ya, keraguan-raguan yang muncul ya. Yang muncul ketika teman-teman setelah melakukan ibadah abaikan ya. Kita udah sholat nih, udah ambil wudhu mau sholat, tadi udah basuh muka nggak ya? Abaikan. Habis sholat, tadi sah nggak ya sholatku ya? Abaikan. Kayak gitu. Pokoknya keraguan-raguan yang muncul ketika udah melakukan sebuah ibadah abaikan. Nah, kalau lupa rokaat, sujud sahwi. Nah, udah lama nih teman-teman kita nggak belajar sujud sahwi. Coba ya, jadi gini. Pernah nggak dalam sholat tuh lupa rokaat nih? Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Waduh, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Maka teman-teman anggap aja 2 dulu, oke? Karena lebih bagus gitu ya. Setelah teman-teman lakukan sholat, sebelum at-tahiyatul, kan teman-teman sujud tuh ya. Sujud lalu kemudian at-tahiyatul, tahiyat akhir ya. Nanti sebelum fil alamina innaka hamidum majid ya. Lalu kemudian teman-teman sujud nih sebelum salam. Allahu Akbar gitu ya. Sujud namanya sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu gitu ya. Kemudian duduk lagi, nggak usah baca apa-apa. Kemudian sujud lagi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu gitu ya. Lalu kemudian teman-teman baru salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, saya di Taiwan, boleh nggak saya zakat ke non muslim? Nggak boleh. Sedekah boleh.